Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirza Diva Putri Ansori dari kelas 2025 dengan NIM 25020074071. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran mata kuliah keterampilan berbicara selama 1 semester. Selama 1 semester, saya mempelajari berbagai kompetensi berbicara yang sangat membantu saya untuk lebih percaya diri dan terstruktur dalam menyampaikan ide. Pada pertemuan pertama, saya belajar perbedaan antara berbicara dan keterampilan berbicara. Waktu itu, saya juga diminta untuk memilih menjadi MC atau memilih untuk memperkenalkan diri secara langsung di kelas. Nah, saya memilih MC. Lalu ketika saya sudah menyampaikan MC saya tadi, lalu mendapatkan feedback dari teman-teman, serta mengikuti debat dengan mosi keterampilan berbicara lebih efektif dalam menyampaikan ide daripada keterampilan menulis. Nah, di situ saya menjadi tim pro dan di situ saya agak kesulitan karena menurut saya memang benar keterampilan berbicara itu lebih efektif daripada keterampilan menulis. Nah, dari pengalaman itu membuat saya sadar bahwa berbicara bukan hanya mengeluarkan suara, tapi mengelola pesan secara efektif. Di pertemuan kedua, melalui presentasi kelompok via Google Meet, saya belajar tentang hakikat berbicara, prinsip, aspek, manfaat, dan fungsi berbicara. Presentasi online melatih saya mengatur intonasi dan artikulasi supaya tetap jelas meskipun lewat layar. Nah, pada pertemuan ketiga, saya membuat storyboard pengalaman pribadi. Di situ saya memilih pengalaman waktu kecil saya nggak suka dengan puisi, tapi semakin kesini saya suka berpuisi. Nah, lalu menceritakan dalam kelompok melingkar. Teman-teman setelah itu tuh memberikan feedback ke saya. Dan tugas selanjutnya yaitu membuat video storytelling di YouTube. Yaitu saya memakai tema yaitu mengapa sih saya bisa masuk ke PBS. Nah, situ saya belajar untuk mengatur alur cerita dan ekspresi. Di pertemuan keempat ada permainan berpasangan dengan kertas kotak-kotak. Nah, kelasnya tuh sempat chaos banget, di situ seru karena kami saling teriak gitu. Dan di situ aku belajar pentingnya instruksi yang jelas. Nah, tugasnya ada lagi yaitu wawancara atau podcast di luar kelas, juga melatih saya berinteraksi langsung dengan lawan bicara. Nah, di pertemuan keenam, saya membuat video konten persuasif YouTube dengan alat peraga sederhana, yaitu menggunakan botol plastik. Nah, sambil menyampaikan pesan tentang pelestarian lingkungan. Kegiatan ini melatih kemampuan menjelaskan objek sekaligus meyakinkan audiens. Nah, pertemuan selanjutnya juga beragam. Pertemuan ke-8, aku disuruh untuk membuat mini project, yaitu jika aku menjadi sungai itu seperti apa. Lalu pertemuan ke-9 yaitu mendapatkan kesempatan untuk membaca puisi di depan kelas. Di situ seru banget. Terus di pertemuan ke-10 yaitu memberi komentar cerpen juru masak. Lalu pertemuan ke-11 yaitu memandu acara dan saya salah satunya menjadi MC utama bersama temanku yaitu namanya Wahyu. Nah, dari itu semua saya belajar bahwa keterampilan berbicara itu menyangkut keberanian, struktur, improvisasi, dan mengendalikan suasana. Lalu perubahan kemampuan berbicara aku dibanding awal semester, kemampuan berbicara saya jauh lebih baik. Dulu saya sering ragu-ragu dan suka salah artikulasi. Mungkin sekarang ya juga ya. Tapi lebih terperbaiki gitu. Nah, sekarang saya lebih berani tampil, lebih terstruktur dalam menyampaikan ide dan intonasi saya lebih kontrol. Nah, terutama setelah latihan pembacaan puisi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu aktivitas yang paling berpengaruh menurut saya yaitu adalah podcast atau wawancara dengan teman. Karena di situ saya belajar berbicara spontan, tetap fokus pada topik dan membangun suasana percakapan yang nyaman. Interaksi langsung ini yang membuat saya semakin terbiasa mengatur tempo berbicara. Lalu materi yang paling menantang dan cara mengatasinya. Materi yang paling menantang adalah membuat konten persuasif berbasis alat peraga di pertemuan ke-6.
Awalnya saya bingung bagaimana menyampaikan informasi yang padat tapi tetap menarik. Akhirnya saya mengatasi hal itu dengan membuat skrip kecil gitu, terus latihan intonasi, serta mempelajari contoh video persuasif di YouTube. Lalu contoh penerapan keterampilan berbicara. Salah satu keterampilan yang paling saya kuasai adalah teknik vokal, terutama ketika membaca puisi. Mengapa? Karena saya sudah suka berpuisi sejak SMA. Jadi materi ini tuh terasa sangat menyenangkan dan semakin membuat saya berkembang, teman-teman. Adapun hambatan dan solusinya. Hambatan yang saya rasakan yaitu gugup karena saya belum terbiasa dengan lingkungan yang ada di kelas 2025I. Nah, solusi yang saya lakukan adalah latihan berulang di depan kaca, merekam suara saya sendiri, dan meminta teman memberi masukan. Cara sederhana itulah yang ternyata sangat membantu saya, teman-teman. Yang terakhir yaitu ada harapan ke depan. Kedepannya saya berharap bisa lebih fasih dalam public speaking, terutama sebagai MC dan pencerita. Saya ingin semakin percaya diri ketika tampil di depan audiens yang lebih besar. Baik, saya akan memenuhi syarat video ini dengan mempraktikkan pembukaan acara formal menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Moh Ahsan Sohibur Rizal MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman mahasiswa kelas 2025I yang berbahagia. Izinkan saya, Mirza Diva, untuk membuka acara pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar, memberikan wawasan baru, serta menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Nah, itu adalah contohnya, teman-teman. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa mata kuliah keterampilan berbicara memberikan banyak pengalaman yang membuat saya lebih percaya diri dan mampu menyampaikan ide dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ahsan dan teman-teman kelas 2025I yang sudah memberikan ruang belajar yang nyaman. Terima kasih sudah menonton video refleksi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.